Pernahkah kau melihat telapak tanganmu dan memperhatikan garis-garis yang membentuknya? Tidak semua orang menyadari bahwa di antara yurit-yurit halus itu tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar guratan. Bukan hanya tanda takdir, tapi jejak energi gaib yang telah diwariskan sejak lahir. Dan dari sekian banyak pola garis tangan, ada satu bentuk yang paling jarang dan paling kuat. Garis tangan berbentuk huruf M. Garis ini bukan hanya simbol, tapi jendela menuju kekuatan batin, kemampuan intuisi, dan keterhubungan dengan dunia tak kasat mata. Mereka yang memilikinya seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah pilihan alam semesta, tapi dunia spiritual mengetahuinya. Para dukun, paranormal, bahkan jin sekalipun mampu mengenali aura orang-orang dengan garis ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki garis M pernah mengalami kejadian aneh, seolah dunia gaib ingin berkomunikasi atau memperingatkan. Ini bukan cerita karangan, tapi sebuah perjalanan batin yang sudah tercatat dalam sejarah manusia dari timur hingga barat. Dan malam ini kita akan membuka tabir misteri itu. Garis M di tanganmu bisa jadi adalah kunci kekuatan tersembunyi yang selama ini hanya menunggu untuk dibangkitkan. Dalam ilmu palmistry atau pembacaan garis tangan, ada 3 garis utama yang biasa dianalisis. Garis kehidupan, garis kepala, dan garis hati. Ketika ketiga garis ini bertemu dan saling menyilang dengan cara tertentu, maka terbentuklah huruf M yang jelas dan mencolok di tengah telapak tangan. Garis ini sangat jarang, bahkan menurut beberapa praktisi palmistry di India dan Tibet, hanya 3 hingga 5% manusia di dunia yang memilikinya, tapi bentuknya tak bisa dipalsukan. Ia hadir secara alami, lahir bersama pemiliknya. Apa artinya? Apa artinya? Garis M dipercaya sebagai simbol dari kekuatan batin yang besar, sebuah pertanda dari alam bahwa orang ini memiliki misi jiwa tertentu, misi yang seringkali tidak disadari sampai hidupnya mengalami perubahan besar. Banyak tokoh sejarah, pemimpin spiritual, bahkan orang-orang dengan kemampuan supranatural memiliki pola garis ini. Di dunia spiritual, garis M adalah stempel dari energi kuat yang bersembunyi dalam jiwa seseorang. Orang-orang ini biasanya memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa membaca emosi orang lain hanya lewat tatapan mata. Mereka sering tahu sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Dan yang paling menarik, mereka lebih peka terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Kadang tanpa mereka sadari, mereka bisa membuat tempat yang angker menjadi sunyi. Jin dan energi negatif enggan mendekat. Tapi jika tidak dikendalikan dengan bijak, energi dalam diri mereka bisa menjadi bumerang. Maka tak heran, banyak orang yang memiliki garis ini menjalani hidup penuh ujian karena setiap kekuatan datang bersama tanggung jawab. Dari Mesir kuno, India, hingga peradaban Maya, garis M telah dikenal sebagai simbol kekuatan spiritual. Dalam catatan kuno Mesir, para pendeta Firaun akan memilih penasihat spiritual kerajaan hanya dari orang yang memiliki telapak tangan dengan huruf M. Mereka percaya garis ini adalah tanda dari dewa-dewa bahwa orang tersebut adalah penyampai pesan ilahi. Di India, dalam teks purba bernama Hasta Samudrika Shastra, garis M disebut sebagai markah suci, tanda kelahiran kembali seorang jiwa tua, jiwa yang telah mengalami banyak reinkarnasi dan membawa ingatan bawah sadar dari kehidupan sebelumnya.
Di Jepang, beberapa praktisi spiritual menyebut pemilik garis ini sebagai Miko Reborn, reinkarnasi pendeta wanita yang dulu melayani kuil suci. Bahkan dalam legenda barat, seperti cerita Arthurian, tokoh-tokoh seperti Merlin, si penyihir, dan Lady of the Lake dikisahkan memiliki tangan dengan garis aneh berbentuk M. Apakah ini kebetulan atau memang dunia telah mencatatnya sejak lama? Lebih dari sekadar pola kulit, garis M diyakini merupakan blueprint roh seseorang. Mereka adalah orang-orang yang lahir dengan beban, sekaligus cahaya. Cahaya itu bisa menyembuhkan, membantu, atau membangkitkan, tapi juga bisa membakar jika tak dikendalikan. Di balik garis M tersimpan kekuatan yang tidak bisa dilihat mata biasa. Para spiritualis meyakini ini bukan sekadar garis, tapi gerbang kecil energi di telapak tangan. Garis ini dipercaya berfungsi seperti portal atau cakra mini, tempat keluar masuknya energi batin. Bila dimaksimalkan, pemilik garis M bisa merasakan sesuatu yang disebut inner whisper, bisikan lembut dari alam bawah sadar, atau bahkan entitas lain dari dimensi berbeda. Ada yang menyebutnya intuisi, ada yang menyebutnya wahyu, tapi pada intinya itu adalah kekuatan untuk mengetahui sebelum dunia tahu. Banyak pemilik garis ini yang mendadak bangun jam 3 pagi, merasa gelisah tanpa sebab, lalu esoknya terjadi sesuatu besar dalam hidupnya. Atau mereka bermimpi aneh berulang kali, seperti berada di dunia asing atau bertemu makhluk cahaya. Itu bukan sekadar mimpi. Dunia spiritual menyebutnya penarikan batin, sinyal bahwa energi mereka sedang bersentuhan dengan kekuatan lain. Pemilik garis M juga dikenal memiliki aura yang lebih terang dibanding orang biasa. Dalam foto aura, warna di sekeliling mereka sering didominasi biru tua, ungu, atau emas, 3 warna tertinggi dalam spektrum spiritual. Tak heran, jin dan entitas halus lainnya sering menjauh. Aura mereka membakar, tapi ada pula yang justru didekati. Terutama jika garis M mereka berpotongan dengan garis spiritualitas atau garis intuisi. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat bayangan mengikuti mereka sejak kecil. Ada yang selalu merasa diperhatikan saat sendirian. Tidak semua kehadiran itu jahat. Kadang mereka adalah penjaga gaib, entitas yang dikirim untuk melindungi atau mengawasi. Pemilik garis M punya kepribadian unik. Mereka tidak selalu menonjol secara fisik, tapi selalu menarik perhatian. Ada semacam getaran aneh ketika mereka masuk ke sebuah ruangan. Beberapa orang merasa nyaman, tapi tak sedikit pula yang merasa terintimidasi. Ini bukan karena sikap mereka, tapi karena aura mereka terlalu kuat untuk ditangkap oleh jiwa yang lemah. Mereka biasanya sangat jujur dan tidak tahan dengan kepalsuan. Sulit berbohong karena wajah dan mata mereka langsung menunjukkan kebenaran. Memiliki rasa keadilan yang tinggi, tidak takut menghadapi hal gaib, sering merasa tidak cocok dengan dunia ini. Mereka juga cenderung sulit bergaul dalam lingkup besar, tapi sangat mendalam saat berbicara dengan satu orang. Dalam hubungan asmara, mereka sulit jatuh cinta, tapi jika sudah cinta, mereka sangat setia dan intuitif. Mereka bisa tahu jika pasangannya menyembunyikan sesuatu, bahkan sebelum itu terucap. Dalam dunia spiritual, pemilik garis M disebut sebagai pewarisan jiwa tua. Maksudnya, mereka membawa ingatan kolektif jiwa lama yang sering muncul dalam bentuk perasaan deja vu, firasat kuat,
atau mimpi berulang. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain secara emosional, entah lewat kata-kata, sentuhan, atau hanya lewat kehadiran mereka. Beberapa bahkan menjadi perantara tak sadar antara dunia nyata dan dunia lain. Mereka mendengar, merasakan, dan kadang berbicara dengan yang tidak tampak. Itulah mengapa pemilik garis M sering disebut sebagai jembatan dua dunia. Memiliki garis M bukan sekadar tanda keberuntungan atau kekuatan batin. Dalam banyak pengalaman nyata, orang-orang yang menyadari garis ini di telapak tangannya sering merasa hidupnya tidak biasa. Ada yang mengatakan mereka sering merasa berbeda sejak kecil, seperti memiliki pandangan hidup yang lebih dalam dibanding anak-anak seusianya. Mereka tidak mudah tertawa, tapi juga tidak mudah menangis. Saat teman-temannya takut gelap, mereka justru merasa nyaman dalam sunyi. Dalam sebuah forum spiritual, seorang wanita bercerita, "Saya baru sadar punya garis M saat usia 30-an. Tapi sejak remaja, saya sering merasa tahu hal-hal sebelum terjadi. Saat teman saya sakit parah, saya sudah bermimpi tentangnya beberapa hari sebelumnya." Cerita seperti ini bukan satu, dua. Ada juga pria yang mengaku lampu di rumah sering berkedip setiap kali dia marah. Bahkan beberapa alat elektronik rusak ketika dia terlalu stres. Dokter menyebutnya pengaruh statis, tapi paranormal menyebutnya resonansi aura. Dalam banyak pengamatan, pemilik garis M memang punya getaran elektromagnetik tubuh yang lebih tinggi. Energi mereka seperti menyebar keluar, membentuk medan yang tak terlihat tapi terasa. Itulah mengapa ketika mereka datang ke tempat angker atau energi rendah, tempat itu jadi diam. Bukan karena mereka kebal, tapi karena energi di dalam dirinya lebih kuat daripada energi dari luar. Ada satu hal yang juga menarik. Pemilik garis M sering menjadi tempat curhat. Entah mereka adalah guru, pemimpin, atau bahkan penjual di pasar. Orang-orang mudah percaya kepada mereka. Mereka memancarkan getaran jujur dan tegas, tapi juga bisa sangat keras bila melihat ketidakadilan. Beberapa dari mereka tumbuh menjadi pemimpin informal, sosok yang dihormati, bukan karena jabatan, tapi karena wibawa alami. Namun, kehidupan mereka jarang mulus. Banyak pemilik garis ini menghadapi ujian hidup berat sejak usia muda. Orang tua keras, perundungan, kehilangan, kemiskinan, bahkan hampir mati. Tapi dari luka-luka itulah mereka bangkit. Mereka dibentuk, bukan dilindungi, karena energi spiritual dalam diri mereka tidak bisa muncul jika hidupnya terlalu mudah. Beberapa orang menyebut garis M sebagai luka yang disamarkan. Artinya, mereka terlihat kuat, tapi sesungguhnya pernah sangat hancur. Hanya saja, dari kehancuran itulah mereka menemukan dirinya. Lalu bagaimana dengan dunia gaib? Ada pemilik garis M yang mengaku bisa mencium bau aneh sebelum sesuatu terjadi, atau merasa ada suara memanggil namanya. Padahal sendirian, mereka bukan kesurupan, tapi sedang disentuh oleh frekuensi yang berbeda. Inilah mengapa beberapa guru spiritual menyarankan orang-orang dengan garis ini untuk ajin meditasi, dizikir, atau tapa batin, agar energi mereka tetap bersih dan tidak mengundang entitas yang tidak diinginkan. Karena semakin kuat aura seseorang, semakin banyak pula entitas yang tertarik untuk mendekat, bukan untuk menyakiti, tapi
untuk mencari terang. Dan jika sang pemilik tidak siap, maka terang itu bisa berubah menjadi beban. Maka, bagi siapapun yang memiliki garis ini, jadikanlah itu bukan sebagai kebanggaan, tapi panggilan untuk menjalani hidup yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih terhubung. Bukan hanya dengan dunia, tapi juga dengan jiwa sendiri. Di Tibet, garis M disebut tanda singa putih, simbol kekuatan pelindung spiritual. Orang-orang yang memilikinya dipercaya memiliki karma baik yang menurun dari kehidupan sebelumnya. Di budaya Arab, garis ini disebut Khot al-Malaikah, tulisan malaikat. Mereka percaya pemiliknya memiliki hubungan langsung dengan malaikat penjaga. Sementara di Afrika, suku Maasai menyebutnya jejak leluhur. Bagi mereka, garis ini adalah bukti bahwa roh-roh leluhur masih menjaga keturunan mereka secara langsung. Di dunia barat, terutama kalangan esoterik, garis ini dikaitkan dengan archetype seer atau visionary. Orang-orang yang dikirim untuk melihat lebih jauh ke masa depan. Menariknya, garis ini muncul dalam berbagai budaya berbeda yang belum tentu pernah saling bertemu. Apakah ini bukti bahwa garis M adalah fenomena spiritual universal? Energi orang dengan garis M biasanya memiliki ciri khusus, mudah membuat lampu berkedip saat emosi tak stabil, sering menyebabkan jam digital error saat disentuh. Daya magnetik kuat jarum kompas bisa sedikit bergerak. Binatang, terutama kucing dan anjing, lebih mudah mendekat dan diam di dekatnya. Tapi mereka juga sering mengalami gangguan tidur, terutama antara jam 2 sampai 4 dini hari. Dalam jam spiritual, ini dikenal sebagai jam roh, waktu di mana portal dunia lain terbuka paling lebar. Dan di saat itulah, energi dalam diri mereka bergema dengan dunia gaib. Garis M bukan untuk dibanggakan. Ia adalah cermin kekuatan batin yang harus dijaga. Banyak orang yang terlalu percaya diri karena memiliki tanda ini, lalu menantang dunia spiritual secara sembrono. Akibatnya, mereka jatuh sakit, kehilangan arah hidup, atau bahkan mengalami kerasukan karena energi sebesar itu. Jika tidak diseimbangkan dengan doa, laku spiritual, dan niat baik, bisa membuka jalur energi negatif. Maka, jika kau melihat garis M di tanganmu, jangan sombong, jangan merasa istimewa, tapi belajarlah untuk mengendalikan, karena kekuatan besar datang bersama ujian besar pula. Kini, lihatlah telapak tanganmu, perhatikan baik-baik. Apakah kau memilikinya? Apakah ada huruf M yang terbentuk dari garis kepala, hati, dan kehidupan? Jika ya, maka kamu mungkin bukan orang biasa. Mungkin kamu telah ditandai oleh alam semesta, oleh dunia spiritual, atau bahkan oleh takdir itu sendiri. Tapi ingat, kekuatan bukan untuk disombongkan. Ia harus dibimbing, dipahami, dan disucikan. Karena jika tidak, dunia yang melihatmu sebagai terang bisa berubah menjadi kegelapan yang menagih. Jadi, mau kau gunakan kekuatan itu untuk kebaikan atau membiarkannya menghilang dalam diam? Pilihan ada di tanganmu. Secara harfiah, di tanganmu tertulis jalanmu.